Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman wa ahibbati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Jalla wa ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan masih dalam pembahasan sabar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membacakan hadis yang ke-52. Baik, kita bacakan hadisnya. Wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharah wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan telah lewat terjemah beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sesudahku nanti sikap mementingkan diri sendiri dan juga beberapa perkara yang kalian semua akan mengingkarinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Ya Rasulullah, maka apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah kewajibanmu dan mintalah kepada Allah apa yang memang menjadi hak kalian." Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin timbul pertanyaan, apa kaitannya hadis ini, hadis tentang taat kepada pemimpin walaupun nampak kezalimannya, dengan bab sabar? Maka jawabannya bahwasanya hadis ini mengajarkan kita untuk senantiasa sabar walaupun mendapati pemimpin yang zalim dan nampak kezalimannya. Dan disitulah kita diperintahkan untuk tetap sabar. Dan bukti kesabaran kita terhadap pemimpin yang zalim adalah dengan senantiasa taat kepada perintah-perintah, aturan-aturan yang baik, dan sabar terhadap perintah atau aturan-aturan yang tidak baik. Maka inilah kaitan antara hadis ini dengan bab. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, hadis ini menunjukkan akan wajibnya taat kepada pemimpin di antara kaum muslimin, walaupun atau meskipun sangat tampak kezaliman mereka. Dan kita tetap diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa taat dan bersabar, sebagaimana ditunjukkan dengan hadis-hadis yang lain. Hadis ini jelas memerintahkan kita untuk senantiasa taat, memerintahkan kita untuk senantiasa sabar walaupun kita mendapati pemimpin yang zalim. Dalil-dalil lain yang menunjukkan akan hal tersebut adalah dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Da'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu faqala fima akhadha alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina wa alla nunazi'al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallah fihi burhan." Jadi Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil kami untuk berbaiat. Dalam arti para sahabat hendak berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala para sahabat hendak membaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin-poin yang mana hal tersebut seharusnya dan sepatutnya dikerjakan oleh setiap hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman.
Yang pertama ikhwatal iman, ala sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa taat dan patuh kepada pemimpin. Kemudian dalam kondisi apa saja? Fi mansyatina wa makrahina, taat dan patuh kepada pemimpin dalam kondisi perkara yang disukai atau kondisi yang tidak disukai. Wa usrina wa yusrina wa atharatin alaina, dalam kondisi sulit, dalam kondisi lapang, maka tidak boleh melepaskan ketaatan. Wa alla nunazi'al ahla amra, wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan tidak boleh bagi setiap hamba untuk melepaskan ketaatan dari orang yang berhak untuk ditaati. Yang dimaksudkan adalah pemimpin yang sah. Illa antarau kufran bawahan, kecuali jika kalian melihat adanya kekufuran yang jelas pada diri seorang pemimpin. Maka ini dalil pertama ikhwatal iman yang menunjukkan bahwa, atau dalil yang lain yang menunjukkan bahwa sebagai seorang muslim memiliki kewajiban untuk senantiasa taat kepada pemimpin walaupun nampak kezaliman dan kefajiran mereka. Dalil yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaih." Barang siapa yang tidak suka terhadap kepemimpinan seorang pemimpin karena kezalimannya, kefasikannya, kefajirannya, falyasbir alaih, maka hendaknya dia bersabar. Kemudian Nabi melanjutkan, fa innahu laisa ahadun minan nas kharaja minas sultan shibran, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang sah, dalam arti dia memberontak, shibran, sejengkal saja, famata alaih, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tersebut, dalam kondisi pemberontakan, walaupun hanya sejengkal, walaupun hanya selangkah, maka illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia akan mati dalam kondisi jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Ini dalil yang berikutnya yang merupakan dasar bahwasanya setiap muslim, setiap hamba wajib taat kepada pemimpin walaupun nampak kezaliman mereka. Dalam hadis yang lain dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami dalam keburukan, apakah setelah itu Allah akan mendatangkan kebaikan? Maka Nabi mengatakan, iya. Apakah setelah datang kebaikan kemudian datang keburukan lagi? Maka Nabi mengatakan, iya. Apakah setelah itu akan datang kebaikan lagi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Akan datang sepeninggalku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemimpin yang tidak akan berjalan di atas petunjukku. Petunjuk yang dia pegang, yang dia bawa, yang dengannya dia memerintah, yang dengannya dia memimpin, bukan berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yastannuna bi sunnati, dan tidak pula mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wasayaqumu fihim rijal, dan di antara mereka, di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang jasadnya manusia sementara hatinya syayatin, hatinya setan. Akan tergambar di benak kita bagaimana zalimnya, fajirnya, fasiknya pemimpin tersebut. Ya. Tubuhnya manusia sementara hatinya setan. Lantas setelah mendengar hal tersebut, para sahabat bertanya, atau sahabat bertanya, fama ta'muruna, apa yang engkau perintahkan kami tatkala kami mendapati hal tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir, dengar dan tetap taat kepada pemimpin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan sifat-sifat, sikap-sikap karakteristik pemimpin yang zalim. Bertubuh manusia sementara hatinya setan. Menunjukkan betapa zalimnya, betapa kejinya perbuatan yang dilakukan. Namun setelah menjelaskan hal tersebut, kemudian ditanya apa sikap kita sebagai orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir, dengar dan patuh kepada pemimpin. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati, walaupun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, taat, dengarkan.
dengarkan dan taat. Dan alhamdulillah tidak ada seorang pun di antara kita yang kali ini, saat ini dirampas hartanya, punggungnya dengan cara dengan cara kezaliman. Dalam arti ikhwatal iman, kondisi seperti ini saja masih saja Nabi SAW memerintahkan untuk taat kepada pemimpin di antara kaum muslimin. Padahal ini sangat jelas dan tegas yang menunjukkan bahwasanya setiap hamba Allah Ta'ala yang beriman, di antara akidah yang harus dia yakini dan dia amalkan adalah menaati pemimpin di antara kaum muslimin, walaupun sangat nampak kezaliman dan kefajiran mereka. Dipukul punggung rakyatnya, dirampas dan diambil harta-harta rakyatnya, masih saja rakyatnya diperintahkan, kaum muslimin yang sebagai rakyat masih saja diperintahkan untuk senantiasa taat. Disebabkan karena maslahat yang jauh lebih besar dibandingkan maslahat individu, harta-harta seseorang yang diambil. Beberapa orang yang dizalimi, namun maslahat amah, maslahat besar jauh lebih diutamakan. Maka ini faedah yang pertama. Dalil ini menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada pemimpin di antara kaum muslimin, yang mana walaupun kita dizalimi, disakiti, hendaknya kita bersabar. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, taat yang dimaksud di sini, perintah untuk taat yang dimaksud di sini adalah taat dalam hal-hal kebaikan. Kalau seandainya kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan, ada program-program baik, aturan-aturan baik, ya, baik di jalan raya, lalu lintas dan semisalnya, maka di situ kita memiliki kewajiban untuk menaatinya. Berdasarkan keumuman dalil, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kita wajib menaatinya selama perintah atau aturan tersebut tidak melanggar syariat. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya kita melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kemaslahatan masyarakat, maka kita jatuh kepada dosa. Jika seandainya aturan tersebut tidak melanggar syariat agama, maka ini yang dimaksud dengan kewajiban untuk taat kepada pemimpin yang walaupun nampak kezalimannya, taat kepada aturan-aturan yang tidak melanggar syariat. Akan tetapi kalau seandainya melanggar syariat, maka tidak boleh taat. Bagaimana sikap kita? Sabar. Ya. Kalau pada perintah yang baik kita taat, namun pada perintah yang tidak baik kita sabar. Tidak boleh memberontak, tidak boleh bersikap anarkis dan semisalnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, la ta'ata fi ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tidak ada. Kalau perintah dari pemerintah, dari pimpinan salah, melanggar syariat agama, tidak boleh kita taati. Walaupun kita dipukul, walaupun kita dizalimi, nah disinilah kita sabar. Ya. Innama ta'atu fil ma'ruf, karena ketaatan itu hanya pada perkara-perkara yang baik. Dalam hadis yang lain dikeluarkan Imam Bukhari juga, alal mar'il muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada perkara yang ia sukai atau ia benci. Terkadang ada aturan-aturan dari pemerintah yang tujuannya baik, namun ada sebagian masyarakat yang tidak suka dengan aturan-aturan tersebut. Selama aturan tersebut baik dia suka atau tidak suka, tidak keluar dari syariat agama, maka wajib ia taati. Baik ia suka ataukah tidak, selama dia tidak keluar dari koridor syariat agama. Ya, malam yu'mar bi ma'siyah, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah, kecuali jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Dan inilah ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, bukti kesabaran. Ini kaitan hadis dengan bab. Bukti kesabaran kita menghadapi pemimpin yang zalim adalah sabar tatkala atas kezaliman-kezaliman yang ada. Dan dalam hal ini ikhwatal iman, ada 3 macam kesabaran sekaligus. Ada 3 macam kesabaran sekaligus tatkala kita menghadapi pemimpin yang zalim. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin di antara kaum muslimin. Wajib taat. Bagaimanapun kondisinya, apakah dia baik, saleh ataukah zalim. Di sini sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, sabar dalam menahan diri dari kemaksiatan. Maksudnya apa? Kita mendapati dan menghadapi pemimpin yang zalim,
Bisa saja kita mengumpat, mencaci, memaki. Yang lebih parah adalah memberontak. Itu perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama. Kita sabar, kita menahan diri. Misalkan kita sedang kumpul-kumpul dengan teman-teman di kantor atau di luar, sedang membicarakan kondisi pemerintahan sekarang. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, seperti ini. Mungkin di dalamnya ada keburukan-keburukan, cacian-cacian. Terkadang jiwa ini terdorong untuk mengucapkan hal yang sama. Maka tatkala kita sabar menahan diri dari kemaksiatan untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak dibenarkan dalam syariat agama. Kalau kita doakan, maka jauh lebih baik. Kita mengumpat, kita ngomel, kita mencaci, memaki pemerintah, pemimpin, apakah bisa merubahnya? Enggak, dia enggak dengar. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala, apakah mungkin bisa berubah? Bisa. Karena Allah Ta'ala maha memiliki segala yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga adalah sabar tatkala menghadapi musibah. Ini termasuk jenis daripada sabar dalam hal ini. Apa musibahnya? Mendapat ujian, cobaan, musibah, mendapatkan pemimpin yang zalim. Sabar kita. Dan kita di situ introspeksi diri, evaluasi diri. Musibah yang didapati manusia tidak lepas kecuali disebabkan karena dosa mereka sendiri. Siapa yang memilih pemimpin yang zalim? Ya orang yang serupa. Maka kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja. Kita koreksi terlebih dahulu diri kita. Bagaimana pemimpin, begitu pula rakyatnya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada syubhat yang sering kali didengungkan oleh sebagian orang-orang yang menyimpang dari akidah Islam, dan mereka membawakan dalil akan kebolehannya mencaci dan memaki pemimpin-pemimpin. Dan mereka menganggap bahwasanya hadis-hadis yang kita bacakan tadi itu hanya ditujukan kepada pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah, baru nggak boleh maksiat. Sementara pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka boleh dikritik dengan cara yang tidak baik, di demo, di kata-katai dengan cara yang kasar, dengan anarkis. Mereka mengatakan untuk hal ini diperbolehkan. Karena apa? Karena dalil-dalil yang kita sebutkan tadi tidak termasuk dalam kondisi kita saat ini. Mereka berdalil dengan hadis Ummul Husain radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi ia berkata, Ummul Husain berkata, "Hajjatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'." Qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qawlan katsira, summa sami'tuhu yaqul, "Inna amara alaikum wa in amara alaikum abdun habashi yaqudukum bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummul Husain ini berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang banyak hal, dan di antara sabda yang beliau sampaikan bahwa beliau perintahkan untuk senantiasa taat. Walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak yang pincang dan hitam, yang mana ia memerintah dengan kitabullah, yaqudukum bi kitabillah. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang mana pemimpin ini memerintah kita dengan kitabullah. Maka disitulah kita wajib taat dan dengar, walaupun dia zalim. Di sini muncul syubhat. Mereka mengatakan ketika pemerintahnya tidak berhukum dengan kitabullah, berhukum dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada kepatuhan dan tidak ada kewajiban untuk taat. Nah, ini syubhat yang sangat berbahaya. Yang dibawakan adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, syubhat yang harus kita jawab. Dan saya juga pernah ditanyakan akan hal tersebut. Maka apa jawabannya? Dalil di atas itu merupakan dalil mutasyabih. Dalil mutasyabih yang samar. Maka orang-orang yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, dia akan meninggalkan dalil-dalil yang muhkam, dalil-dalil yang jelas, dan lebih mengambil dalil yang samar-samar agar bisa difahami sesuai dengan keinginan dan hawa nafsu. Yang pada akhirnya mereka memahami, oh kalau begitu di negara kita atau mungkin di negara yang lainnya tidak berlaku dong dalil-dalil yang perintah untuk taat, patuh,
walaupun didolimi, disakiti, dipukul, diambil hartanya, berarti tidak ada kewajiban untuk taat. Kenapa? Karena pemerintahnya tidak berhukum dengan kitabullah. Nah, ini kesimpulan. Maka berbahaya. Maka dari itu bagaimana jawabannya atas syubhat di atas? Yang pertama, ikhwatal iman, tatkala dihadapkan dengan dalil mutasyabih, maka harus dibarengkan, disandingkan dengan dalil muhkam, dalil yang jelas. Dan dalil-dalil yang jelas banyak, di antaranya yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas dan tegas mengatakan untuk senantiasa taat, mendengar dan taat, fiman syatina wa makrahina, dalam kondisi lapang, dalam kondisi sempit, dalam kondisi kita suka ataupun benci. Ini dalil-dalil yang jelas, ya. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun seandainya yang menjadi pemimpin seorang budak. Budak itu pada dasarnya nggak bisa jadi pemimpin. Kenapa? Dia saja tidak memiliki dirinya sendiri. Bagaimana menjadi pemimpin? Lah, sekarang budak jadi pemimpin. Menunjukkan apa? Bagaimana cara dia mendapatkan kepemimpinan? Mungkin dengan cara pemberontakan, dengan cara kezaliman dan segala macam. Jadi pemimpin, wajib taat, wajib taat. Ya. Kemudian dalil yang jelas lagi, wa in dhuriba dhahruka, ini dalil-dalil yang muhkam. Sehingga tidak bisa ini dibuang kemudian diambil dalil yang mutasyabih dan difahami dengan hawa nafsu, tidak bisa. Maka harus dibarengkan, disandingkan, yang mana satu hadis dengan hadis yang lainnya saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Baik. Kemudian yang kedua, ijma para ulama, wajibnya taat dan patuh kepada ulil amri walaupun dia seorang yang zalim. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya. Adapun pemberontakan, kata beliau, kepada ulil amri dan memerangi ulil amri, hukumnya haram berdasarkan ijma' ulama. Walaupun ulil amri tersebut fasik, zalim. Sebagaimana dalil-dalil yang telah disebutkan, dan beliau menukilkan adanya ijma' di kalangan para ulama. Ijma' ulama. Ya. Kemudian tatkala kita melihat sebuah hadis, tidak bisa kita pahami dengan akal dan hawa nafsu kita. Kita bukan kapasitasnya. Maka kita harus kembalikan kepada para ulama. Dan apa yang dilihat oleh para ulama, Imam Nawawi menjelaskan, yang dimaksud dengan pemimpin yang berhukum dengan kitabullah adalah ma'nahu madamu mutamassikin bil Islam wad du'a ila kitabillahi ta'ala ala ay halin kanu fi anfusihim wa adyanihim wa akhlaqihim wa la yashqu alaihimul 'asa bal idza zaharat minhumul munkarat wa'adhu wa dzukkiru. Yang dimaksud ini adalah, para ulama menjelaskan, selama ia berpegang pada agama Islam dan menyeru kepada Al-Quran. Bukan berarti hukum-hukum yang ada itu wajib sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baru itu menjadi ketentuan utama wajib kita taati. Sementara pemimpin yang tidak berhukum dengan kitabullah sebagaimana seharusnya, kemudian tidak wajib, tidak. Maksudnya adalah mereka berpegang kepada Islam dan menyeru kepada Al-Quran. Dan alhamdulillah pemimpin kita dan pemimpin kebanyakan yang ada demikian. Walaupun tidak semua hukum-hukum sesuai dengan aturan syariat agama, hanya saja secara keumuman dia masuk pada kategori yang berhukum dengan kitabullah, menyeru kepada Al-Quran, menyeru kepada sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, bagaimanapun kondisi mereka, maka selama dia muslim, menyeru kepada Al-Islam, menyeru kepada Al-Quran, maka termasuk pemimpin yang ditaati. Maka dalil di atas jika disalahfahami akan menjadi syubhat yang berbahaya, yang pada akhirnya muncul orang-orang yang bisa menghalalkan darah kaum muslimin, muncul orang-orang yang mungkin mengajak yang lainnya untuk memberontak kepada pemerintahan yang sah dan semisalnya. Maka ini wajib kita hindari, kita perangi, minimalnya dengan apa? Dengan ilmu, hujjah yang kuat dari dalil-dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Demikian kiranya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.